wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua. Alhamdulillah di malam kali ini aku bisa hadir buat nemenin teman-teman semua di Lucia Channel. Tararam. Oke, senang sekali malam ini aku bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua setelah video sebelumnya, yaitu hari kemarin saya sudah mengupload video tentang TAP dan Karil. Jadi aku berharap video-video atau konten-konten aku di dalam channel YouTube Lucia Channel ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua, subscriber aku, dan juga khususnya untuk teman-teman UT atau kalian calon maba dari universitas terbuka. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share semua konten-konten aku dan sudah nyalain tombol loncengnya, aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe dan nyalain tombol loncengnya, ayo mulai sekarang subscribe. Oke teman-teman, jadi pada malam ini tidak ada tema khusus, cuman di sini aku mau sharing tentang pengalamanku selama kuliah di universitas terbuka, honestly review dari aku teman-teman. Jadi aku ingatkan kembali buat teman-teman bahwa aku merupakan mahasiswa dari universitas terbuka di semester ke-6. Ya, jadi teman-teman, aku merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka, sekali lagi semester ke-6. Jadi aku sudah menjalankan perkuliahan di Universitas Terbuka itu selama 6 semester. Jadi bisa dibilang ini tahun terakhir aku kuliah di Universitas Terbuka. Karena disclaimer, aku merupakan mahasiswa UT dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Dan di Administrasi Negara sendiri teman-teman ada 144 SKS, dan saya sudah menyelesaikan semuanya di semester ke-6, termasuk Karil dan TAP yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Oke teman-teman, jadi pada malam ini tidak ada tema khusus seperti hari konten-konten sebelumnya. Cuman di sini aku benar-benar mau sharing sama teman-teman semua karena ada salah satu teman aku yang DM di Instagram juga. Dia namanya Lisa. Thank you Lisa udah mau DM aku di Instagram. Jadi Lisa itu benar-benar kayak dia lihat kontenku, cuman dia nggak komen secara langsung, tapi langsung DM aku di Instagram di @rlucia_20. Sekali lagi @rlucia_20. Jadi Lisa ini komen, "Kak, boleh dong request pengalaman kakak selama kuliah di Universitas Terbuka, tentunya ditekankan dengan cara belajar kakak supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik di Universitas Terbuka." Oke. Jadi sebelum menuju ke tips and trik belajar di Universitas Terbuka supaya mendapatkan nilai yang terbaik, di sini aku bakal sharing. Jadi pengalamanku, aku itu pertama kali mendaftar atau meregistrasi di Universitas Terbuka itu pada tahun 2019 di semester genap teman-teman, di sekitar bulan September aku sudah registrasi dan pembelajaran dimulai bulan Oktober atau November, aku sedikit lupa. Jadi di situ aku meregistrasi dengan program studi Ilmu Administrasi Negara, di mana Ilmu Administrasi Negara Strata 1 ini merupakan salah satu mata kuliah, salah satu program studi yang terdapat di FISIP, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka. Dan di Ilmu Administrasi Negara Strata 1 ini ada 144 SKS yang harus teman-teman selesaikan kalau kalian ingin memilih prodi yang sama dengan aku, yaitu Administrasi Negara. Oke, jadi di semester pertama perkuliahan, sebelum ke situ berarti kita membahas ke awal pendaftaran. Jadi untuk registrasi sendiri ya teman-teman, aku itu ikut Pokjar, yaitu namanya Pokjar Bojong yang masuk dalam UPBJJ Semarang. Jadi Pokjar Bojong ini terletak di Kabupaten Pekalongan. Itulah Pokjar yang aku ikutin teman-teman. Jadi kalau kita ikut Pokjar itu kayak administrasinya itu diurus dari Pokjar. Tapi kalau kita nggak ikut Pokjar, kita mandiri daftar secara online, kita ngurus sendiri. Cuman kalau ikut Pokjar menurut saya lebih mudah, terutama untuk teman-teman yang sudah bekerja yang nggak mau ribet buat ngurus ini itu sendiri. Jadi teman-teman bisa ke Pokjar gitu yang terdekat. Tapi kalau terpaksa memang nggak ada Pokjar di wilayah teman-teman tinggal, ya mau nggak mau harus secara online, dan kalian bisa kunjungi website Universitas Terbuka di www.ut.ac.id atau di sia.ut.ac.id, sia.ut.ac.id. Oke teman-teman, jadi setelah aku registrasi, di situ saya mengikuti OSMB. OSMB itu kayak ospek itulah teman-teman. Jadi
di salah satu tempat itu sudah ditentukan dari UPBJJ Semarang. Waktu itu aku di Kota Pekalongan di SMK Kartini kalau nggak salah. Itu di sana kita mengikuti OSMB. Di situ isinya adalah pengarahan dari pihak Universitas Terbuka Semarang, UPBJJ Semarang, itu seputar tentang pembelajaran, cara registrasi, cara aktivasi akun e-learning, aktivasi SIA UT, seperti itu teman-teman. Dan kita diberikan gambaran mengenai bagaimana sistem perkuliahan di Universitas Terbuka, tips and trik belajar di Universitas Terbuka supaya bisa cepat lulus, dan OSMB seperti aspek pada umumnya, cuman kita lebih ke pengenalan Universitas Terbuka apa tersendiri itu apa gitu teman-teman. So dari itu pengalamannya OSMB-nya itu 2 hari, cuman waktu itu aku cuma bisa mengikuti 1 hari karena hari pertama OSMB aku itu masih di Semarang teman-teman. Jadi aku mengikuti OSMB-nya di hari kedua, itu ada 2 hari. Jadi kita semua mahasiswa UPBJJ Semarang yang berada di wilayah Korwil Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan digabungin jadi satu gitu teman-teman. Dan di situ saya ketemu banyak mahasiswa UT baru atau maba UT juga. Dan di situ kita bisa kenalan dengan mahasiswa yang lain dan bisa sharing alasan kalian masuk UT apa, terus target kalian di Universitas Terbuka seperti apa, terus background pekerjaan apa. Karena di situ rata-rata yang kuliah di Universitas Terbuka itu sudah bekerja teman-teman, walaupun ada yang belum bekerja, tapi rata-rata atau most of them itu sudah bekerja teman-teman. Begitu. Dan setelah mengikuti OSMB, saya otomatis aktivasi e-learning dan akun SIA UT. Untuk aktivasi e-learning dan SIA UT, teman-teman bisa kunjungi website UT di www.ut.ac.id tentang panduan. Keywordnya adalah panduan aktivasi e-learning dan SIA UT gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ikut Pokjar, teman-teman bisa minta tolong ke pihak Pokjarnya untuk membantu aktivasi akun e-learning dan SIA UT jika kalian mengalami kendala. Dan dulu aku yang mengalami kendala adalah waktu aktivasi SIA UT. Jadi SIA UT dan e-learning itu terpisah teman-teman. Jadi website sia.ut.ac.id merupakan website dari UT untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa yang untuk mengetahui seputar Universitas Terbuka dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, kayak kita minta surat keterangan aktif mahasiswa, kayak gitu, nilai, draft nilai, mendownload kartu ujian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan administrasi. Tapi untuk e-learning itu merupakan akun yang digunakan oleh mahasiswa UT untuk mengikuti pembelajaran online Universitas Terbuka seperti e-learning pada umumnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah resmi menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, setelah itu kalian akan disuruh untuk mengaktifasi akun e-learning kalian supaya bisa mengikuti pembelajaran. Dan buat teman-teman yang mengalami kendala aktivasi e-learning, untuk yang join sama Pokjar, kalian bisa minta bantuan sama pengurus Pokjar untuk aktivasi e-learning atau SIA UT. Tapi untuk teman-teman yang tidak ikut Pokjar dan online mandiri, teman-teman bisa hubungin pihak UT. Di situ ada di Halo UT, ada emailnya sendiri, itu ada nomor yang bisa dihubungin dan email. Menurut saya sih saran aku lebih ke email aja karena balasnya cepat kok, nggak yang lama banget, paling ya sehari gitu langsung dibalas. Yang penting di jam kerja teman-teman. Dan selanjutnya setelah mengaktifasi e-learning dan SIA UT, otomatis kita menunggu pembelajaran. Jadi kalian harus jangan lupa ikuti juga medsos Universitas Terbuka dan UPBJJ tempat kalian mendaftar. Contohnya aku ikut UPBJJ Semarang, otomatis aku ngikutin semua medsosnya UPBJJ Semarang dan juga Universitas Terbuka, karena di sana kalian bakalan mendapatkan update informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan Universitas Terbuka. Dan buat teman-teman yang sudah ikut Pokjar, biasanya akan dimasukkan dalam satu grup dan di situ teman-teman bakal mendapatkan banyak informasi atau pemberitahuan hal-hal apa saja, jadwal-jadwal penting apa saja yang harus teman-teman laksanakan selama menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Dan buat teman-teman yang sudah bisa mengaktifasi akun e-learning, di situ teman-teman bisa melihat jadwal tutorial online. Di situ tinggal diklik jadwalnya, teman-teman bisa melihat jadwal kegiatan yang akan kita lakukan atau pembelajaran apa yang akan kita lakukan, terus jadwal-jadwal ujian, cetak KTPU di situ.
Jadi sudah ada tanggal-tanggalnya sendiri. Terus kalau teman-teman tanya, Kak, apakah di jadwalnya itu persis sama? Saya bisa jawab iya, tapi nggak selalu sama teman-teman, karena biasanya ada salah satu kendala atau berbenturan dengan hari-hari besar, keagamaan, atau hari libur. Itu biasanya akan dikasih pemberitahuan. Contohnya kayak pengumuman nilai hasil UAS itu dijadwal misalkan tertera tanggal 27 Februari, itu bisa diundur dan itu bakal ada pemberitahuan secara serentak dan otomatis kalian akan mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu teman-teman yang belum follow akun Universitas Terbuka, teman-teman harus follow semua yang berkaitan dengan UT, harus kalian follow, dan juga jangan lupa dinyalain loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi terkini. Jadi nggak kudet gitu. Jadi kalau kita kudet itu akan mempengaruhi pembelajaran kita teman-teman, kayak kita tuh jadi serba nggak tahu. Apalagi buat teman-teman yang tidak ikut Pokjar, itu penting banget buat aktif mengikuti atau stalking medsos Universitas Terbuka. Nah, setelah teman-teman melihat jadwal, otomatis teman-teman sudah ada gambaran, oh berarti pembelajaran saya dari tanggal sekian sampai sekian. Biasanya normatifnya itu 2 bulan teman-teman. Jadi di UT itu ada 8 pertemuan untuk satu semesternya, otomatis itu 8 bulan ya. Otomatis itu 2 bulan ya teman-teman pembelajaran secara aktifnya. Jadi di UT satu semester per semesternya itu ada 8 pertemuan. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Jadi satu minggu itu dihitung satu sesi, berarti ada 8 sesi pertemuan di akun e-learningnya itu. Dan di pertemuan pertama itu masih kayak pendahuluan, pengenalan dosen, terus di situ ada menu perkenalan kita, terus inisiasi dari dosen, materi inisiasi dari dosen, entah itu berbentuk PPT atau berbentuk Word atau berbentuk video dan lainnya. Setelah itu ada diskusi dan ada tes formatif. Jadi teman-teman di situ bisa mengisi diskusinya. Jadi diskusi itu adalah pertanyaan yang diberikan oleh dosen kepada kita atas materi inisiasi yang telah dosen berikan. Saran aku, teman-teman itu harus download materi inisiasi. Setelah itu teman-teman pelajari, disertai dengan teman-teman yang membuka modul. Jadi materi inisiasi itu dicocokkan dengan modul, jadi di-compare gitu teman-teman. Teman-teman bisa buka modul sekaligus lihat materi inisiasi. Jadi modulnya itu bisa dikasih note gitu untuk yang penting apa, terus ditulis yang penting-penting di situ teman-teman. Jadi untuk kayak kalau kita belajar ada coretan gitu, ada tipe orang yang belajar itu bukunya harus dicoret, dan itu aku. Jadi materi inisiasi aku download, selanjutnya aku baca inisiasinya, terus aku baca juga modulnya yang berkaitan dengan materi inisiasi itu. Selanjutnya kita baru mengerjakan diskusi. Karena menurut saya mengerjakan diskusi itu sangat penting teman-teman. Terlepas dari selain mendapatkan nilai, diskusi itu bisa mengembangkan pemikiran kita tentang materi yang sedang kita pelajari. Dan diskusi itu biasanya lebih meningkatkan pemahaman kita akan materi, karena dari pertanyaan itu kita akan buka modul secara nggak langsung kita baca, terus kita searching di internet kayak gitu teman-teman. Jadi menambah wawasan kalian dan memantik semangat kalian untuk belajar. Setelah itu di pertemuan genap, pertemuan genap itu sama, masih ada materi inisiasi, diskusi, dan tes formatif gitu sama teman-teman. Cuman di pertemuan ketiga 5-7, jadi di sesi pertemuan ketiga 5-7 teman-teman bakal mendapatkan tugas, dimana bobot tugas itu 50% teman-teman. Jadi itu sangat penting, tugas itu mempunyai bobot nilai untuk kalian 50% di akun e-learning kalian itu sendiri. Jadi tugas itu wajib banget untuk dikerjakan, dan usahakan kalian mengerjakan tugas itu semaksimal mungkin supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik gitu teman-teman. Jadi ingat, di pertemuan ketiga 5 dan 7 teman-teman akan mendapatkan tugas dari dosen. Jadi di pertemuan 3, 5, 7 ada materi inisiasi, diskusi, selanjutnya tes formatif, dan tugas yang harus kalian kerjakan. Dan tugas di Universitas Terbuka sendiri masanya itu 2 minggu teman-teman. Masa atau deadline pengerjaannya itu 2 minggu. Jadi sebelum 2 minggu saya sarankan teman-teman harus selesai mengerjakan tugas tersebut.
Jadi buat teman-teman yang mengambil SKS banyak, harap untuk rajin-rajin mengerjakan tugas dan pintar-pintar dalam membagi waktu, utamanya kalian yang bekerja juga. Jadi membagi waktunya itu harus pintar-pintar. Jangan sampai teman-teman itu tidak mengerjakan tugas karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Menurut saya pertemuan yang cukup lumayan slow itu di pertemuan genap kayak 2, 4, 6, 8 itu cuma ada materi inisiasi dan diskusi. Tapi di pertemuan ke-3, 5, 7 mungkin teman-teman akan sedikit memakan waktu karena di situ bakal ada tugas-tugas. Dan tugasnya itu ya mungkin kayak makalah gitu sih teman-teman. Jadi itu butuh pemikiran dan konsentrasi terus waktu kalian buat mengerjakan. Jadi saran aku, teman-teman harus benar-benar niat dalam mengerjakan tugas 3, 5, 7 itu karena itu memiliki bobot 50% menentukan nilai e-learning kalian gitu teman-teman. Oke, jadi itu pembelajaran atau pengalamanku di Universitas Terbuka dan sedikit tips and trick dari aku buat teman-teman yang bisa mengikuti TTM atau tutorial tatap muka. Mendingan teman-teman ikut TTM. TTM merupakan salah satu fasilitas dari Universitas Terbuka. Yang di situ jika teman-teman ada pokja dan kemungkinan untuk ikut TTM itu ada, tidak ada halangan dari segi apapun, saran aku ikut karena secara tidak langsung dengan kita belajar bareng dan ketemu sama teman-teman itu akan mengencourage kalian untuk mendapatkan acknowledge yang lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Dan ada teman buat diskusi. Tapi buat teman-teman yang di wilayahnya tidak ada pokja, jauh dari pokja dan kalian full online mandiri, nggak usah patah semangat. Aku juga di semester ke-6 ini nggak ikut TTM teman-teman karena tidak ada makul yang sama dengan mahasiswa lain. Karena aku di tingkat akhir, jadi aku benar-benar 7 makul aku kerjakan mandiri plus TAP dan karil. Jadi mungkin jika teman-teman yang mengikuti online full online dengan e-learning, konsentrasi dan cara membagi waktu harus tepat karena di situ teman-teman tidak ada partner untuk kamu tugasnya udah selesai belum, kamu diskusi ini gimana, cari materi di mana, itu nggak ada, benar-benar sendiri. Jadi teman-teman harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan saran aku buat teman-teman yang online, lebih baik itu lebih rajin-rajin buat mengerjakan e-learning kalian. Diskusi dan tugas wajib kalian kerjakan. Jangan lupa untuk kehadiran juga diisi karena kehadiran itu mempengaruhi nilai kalian. Jadi mengisi kehadiran, mengerjakan diskusi, tugas, dan tes formatif itu penting untuk kalian, terutama yang 3 hal yang mempengaruhi nilai kalian di e-learning, yaitu kehadiran, diskusi, dan tugas. Itu wajib banget kalian kerjakan teman-teman. Dan untuk belajar secara efektif di Universitas Terbuka itu gimana Kak? Kalau menurut aku, level efektif orang lain dari pengertian atau deskripsi efektif sendiri itu kan kita memperoleh cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi hasil terbaik menurut orang-orang itu berbeda-beda teman-teman caranya. Jadi tidak mesti kita harus melakukan hal yang sama. Mungkin cara belajarku di UT bisa aku jelaskan seperti di awal. Aku mendownload materi inisiasi di akun e-learningku. Setelah itu saya membuka modul dan saya mengcompare atau membandingkan antara materi inisiasi dan materi di modul. Lalu materi yang ada di inisiasi yaitu materi dari dosen, aku tulis yang penting-penting di buku modul yang berkaitan dengan materi yang sama dengan modul. Selanjutnya saya mengerjakan diskusi teman-teman, begitu. Jadi secara tidak langsung, walaupun kita tidak baca buku secara full, kalau kita baca inisiasi, mengcompare dengan modul dan mengerjakan diskusi serta tugas, teman-teman kurang lebihnya akan paham gitu. Jadi akan membantu kalian saat mengerjakan ujian akhir semester teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit sharing pada malam hari ini. Di hari weekend ini aku buat konten malam minggu. Kelihatan banget ya. Tapi it's okay, aku senang sekali bisa bermanfaat buat teman-teman dan aku harap kita bisa menjadi teman jauh yang saling bermanfaat. Aku bisa sharing sama teman-teman dan teman-teman juga bisa sharing dengan aku dengan cara apa? Dengan cara like, dengan cara komen di bawah ini, atau teman-teman bisa DM aku di Instagram yaitu di @rlucia_20 @rlucia_20 kecil semua.
Teman-teman bisa DM di aku di situ, seperti contohnya teman kita bernama Risa, dia DM aku di Instagram untuk sedikit bercerita tentang cara belajar di Universitas Terbuka versi KUC. Dan aku senang sekali bisa sharing sama teman-teman malam ini. Semoga malam minggu kalian sangat cerah, secerah malam ini yang dipenuhi dengan bintang. Udah mulai gak jelas. Oke teman-teman, sekian dari aku. Buat teman-teman yang mau request materi, sekali lagi aku ingatkan untuk bisa komen di bawah ini, dan juga jangan lupa DM di @rlucia_20. Dan aku mohon buat subscribe, like, comment, and share konten-konten ini supaya aku bisa lebih semangat dalam membuat konten lagi dan bisa nemenin teman-teman semua, utamanya mahasiswa Universitas Terbuka. Ayo kita bareng-bareng saling bersinergi, saling bertukar pikir untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik di Universitas Terbuka dan bisa menjadi lulusan terbaik dan bisa cepat lulus dari Universitas Terbuka untuk bisa mencapai cita-cita kita masing-masing dan menjalankan pekerjaan kita tentunya dengan lebih semangat lagi. Dan buat teman-teman yang kuliah di Universitas Terbuka dan kalian belum bekerja, jangan berkecil hati teman-teman, karena setiap orang mempunyai proses dan jalannya sendiri-sendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ya teman-teman bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye.